Halo, kali ini kita akan belajar tentang tanggap bencana dengan materi banjir. Apakah kalian tahu yang disebut dengan banjir? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa banjir berarti berair banyak dan deras kadang-kadang meluap, atau peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air. Banjir merupakan salah satu bencana yang sangat merugikan karena menghambat aktivitas sehari-hari warga yang terdampak banjir. Selain itu, banjir dapat merugikan suatu daerah dalam skala besar. Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu: yang pertama adalah banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang sangat kuat dan dapat mengangkut apa saja. Banjir bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Yang kedua adalah banjir air. Banjir air merupakan banjir yang umum terjadi akibat intensitas air yang tinggi. Biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan. Yang ketiga adalah banjir lumpur. Banjir lumpur merupakan banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. Biasanya mengandung bahan-bahan berbahaya dan gas yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya. Keempat adalah banjir rob atau banjir laut air pasang. Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai. Yang kelima adalah banjir Cileunang. Banjir Cileunang mempunyai kemiripan dengan banjir air, tapi banjir Cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga tidak tertampung. Menurut Kodoati dan Sugianto tahun 2002, faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi, sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan pengaruh air pasang. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai manusia untuk mengatasi masalah bencana banjir ini? Untuk mengatasi masalah bencana banjir, tentunya kita memerlukan suatu tahapan manajemen bencana. Menurut Hertanto tahun 2009, manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 tahapan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu prabencana. Tahap prabencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, sistem peringatan dini merupakan informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasikan dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, mitigasi, yaitu upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Contoh manajemen bencana banjir pada tahap prabencana yaitu kita dapat melakukan yang pertama sosialisasi terhadap bencana banjir, kemudian penyediaan pelampung pada daerah rawan banjir, kemudian penyediaan papan peringatan bahaya banjir, serta pembuatan jalur evakuasi. Tahap yang kedua yaitu saat bencana. Saat bencana dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tanggap darurat bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan, penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana. Yang kedua, penanggulangan bencana. Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Dalam hal ini dapat dilakukan pemanggilan tim SAR untuk melakukan evakuasi bencana.
Tahap yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis. Kemudian yang kedua, rekonstruksi adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadi bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, berorientasi pada pembangunan dengan tujuan mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, prevensi adalah serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik. Sekian materi serta pengaplikasian manajemen bencana banjir yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.